Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siswa Bapak yang berbahagia, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan satu kegiatan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, melaksanakan puasa dan tentu saja melaksanakan qiyamul lail dalam bentuk salat tarawih dan salat witir. Kemudian salawat beserta salam marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup nabi yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa-siswi Bapak, khusus kelas 11 SMK 2 Pekumbuh, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan sebelum Bapak menyampaikan materi yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Submaterinya adalah tentang perbuatan syirik dan macam-macamnya. Perlu kami sampaikan kepada siswa-siswi sekalian bahwa karena adanya kondisi COVID-19, penyakit yang semakin lama semakin mewabah, malahan kota Pekumbuh termasuk dalam zona oranye. Dengan sendirinya, sesuai dengan surat edaran Kepala Jabar Dinas Pendidikan Sumatera Barat, wilayah Pekumbuh dan 50 kota, maka kegiatan yang bersifat perkumpulan seperti pasar Ramadan dipindahkan tempatnya di lokasi atau rumah kita masing-masing. Walaupun demikian, walaupun terjadi pemindahan tempat, tidak mengurangi arti dari kegiatan kita dan tidak akan berhenti daripada kegiatan pasar Ramadan yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Sewaktu pembekalan sudah Bapak sampaikan bahwa kegiatan pasar Ramadan akan dipandu oleh sebuah buku yang disebut dengan buku kontrol siswa yang sudah Bapak bagikan ke dalam masing-masing grup WA kelas yang bersangkutan. Silakan untuk di-download, dan saya berharap semuanya sudah mendownload dan sudah memprint buku kontrol itu sendiri. Perlu kami tegaskan bahwa di dalam buku kontrol itu ada yang berkaitan dengan kegiatan masjid, seperti siswa diminta untuk meringkas, mencatat isi ceramah yang siswa ikuti di dalam masjid atau musola tempat siswa tinggal. Yang kedua adalah menceklis kegiatan ibadah, baik kegiatan mahdah maupun ghairu mahdah, kegiatan sunat maupun wajib. Kegiatan wajib seperti sholat 5 kali sehari semalam, kegiatan sunat seperti sholat sunat rawatib, kemudian sholat duha dan sholat tarawih dan witir, ditambah dengan kegiatan tadarus dan infak. Semua kegiatan itu harus Anda lakukan karena akan menjadi kontrol bagi siswa dan bagi
dijadikan acuan oleh guru pendidikan agama Islam untuk memberikan penilaian Anda masing-masing. Di lembaran terakhir di buku kontrol itu ada ringkasan materi yang Anda terima dalam kegiatan peserta Ramadan. Karena kegiatan yang Anda laksanakan adalah kegiatan daring, maka materinya akan dikirim melalui YouTube yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang telah ditunjuk oleh sekolah. Materi pertama adalah materi tentang akidah dan keyakinan yang menyangkut kepada perbuatan syirik dan macam-macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga Anda disajikan materi tentang PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, atau sejarah penjagaan lokal yang sebetulnya adalah sejarah penjagaan nasional. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan akhlak, etika Anda yang nanti akan diberikan materi tentang bahaya gadget dan rokok terhadap kesehatan mental siswa. Dan yang keempat adalah materi adat, yaitu Sumbando Waleh dan Katonan Ampek. Nah, seluruh materi itu akan disajikan insya Allah tiap hari. Akan disajikan satu materi. Silakan Anda catat waktu dan kesempatannya. Dan saya berharap setiap materi itu hari itu ditayangkan materi, hari itu Anda meringkas dan nanti akan di-share dalam bentuk YouTube. Barangkali itu sebagai pembukaan bagi Bapak, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini berlangsung dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti bagi siswa. Kita juga berdoa agar kita berharap berkumpul seperti sedia kala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penyakit ini dicabut di muka bumi ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas tentu dengan ketentuan kita makin meningkatkan ibadah kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik siswa-siswi sekalian, materi yang akan Bapak sajikan sebagaimana di awal Pak sampaikan, materi berkaitan dengan perbuatan syirik dan macam-macamnya. Kalimat ini sudah sering siswa dengar. Perbuatan syirik. Barangkali sudah bisa menjawab sendiri. Perbuatan syirik itu adalah mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita beranggapan bahwa ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah, itu perbuatan syirik. Kaitan dengan kajian ini, ada syirik dalam bentuk rububiyah, ada syirik dalam bentuk mulkiyah, dan ada syirik dalam bentuk uluhiyah. Dalam dimensi syirik dalam bentuk rububiyah, misalnya meyakini bahwa ada makhluk lain yang mampu menolak kemanfaatan, kemudaratan. Seperti ada orang yang ingin memiliki kesaktian sehingga dia minta bantuan kepada jin, kekuatan jin. Ada juga minta bantuan ke kuburan supaya diberikan kekuatan gaib. Ada juga yang minta bantuan kepada pohon-pohon keramat yang mereka anggap itu adalah keramat. Sehingga mereka itu meminta dan tidak meyakini bahwa tanpa pertolongan pohon keramat, tanpa pertolongan kuburan, tanpa pertolongan jin, maka dia tidak memiliki kekuatan.
Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan kesesatan yang sangat menyesatkan. Dalam konteks agama namanya dimensi rububiyah. Kesesatan dalam bentuk rububiyah. Kemudian kedua adalah kesesatan dalam bentuk mulkiyah. Ini artinya adalah seseorang yang meyakini bahwa dan sangat patuh kepada penguasa non-muslim. Selain dia sholat, selain dia berzakat, tapi dia punya penguasa non-muslim. Itu namanya mulkiyah ya. Yang memiliki kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa penguasa itu adalah orang yang mengharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan dimensi mulkiyah, yaitu yang menyembah penguasa, menyembah manusia, dan Allah pun juga disembah, tapi dia sangat takut dengan manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah dimensi dalam bentuk uluhiyah, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan orang sudah meninggal dunia. Jadi orang seperti ini adalah orang yang berdoa, minta, dia juga berdoa kepada Allah, tapi juga dia minta berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia diminta tolong. Bagaimana? Dalam otak kita tidak masuk akal itu. Kalau kita minta bantuan, maka minta bantuan itu adalah kepada orang masih hidup. Bukan minta tolong, minta doa kepada orang sudah meninggal dunia. Inilah kesesatan yang sangat menyesatkan. Baik, siswa sekalian, itu kaitan dengan apa-apa saja yang kaitan dengan perbuatan-perbuatan, dimensi-dimensi perbuatan syirik yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kemudian apa sih hukumnya syirik ini? Ada hukum di dunia, ada juga hukum di akhirat. Hukum dunia diriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda begini: hukuman bagi tukang sihir, tukang tenung, tukang ramal itu adalah dipenggal lehernya. Bayangkan, ini hukumannya di dunia. Ini di dunia. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia tidak akan diampuni. Orang musyrik itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Jika ia meninggal ya dalam keadaan syirik, maka jelas dia masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nisa 48 begini: sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa-dosa selain perbuatan syirik. Maka siapa yang sudah melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Dan selanjutnya adalah pelaku syirik ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga. Bayangkan, orang yang melakukan perbuatan syirik haram surga. Mati dalam keadaan syirik haram masuk surga. Dan tempatnya jelas orang itu adalah neraka. Kita lihat dalam surah Al-Maidah, catat ini, dalam Al-Maidah ayat 72. Coba lihat buku tafsir ini. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, ini kayak kita sehari-hari bisa kita lihat agama-agama lainnya yang menyatakan dirinya Tuhan ini, di Nasrani. Sekali lagi, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, katanya, putra Al-Maryam. Padahal
putra Al-Maryam itu menyatakan dengan tegas, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia bukan dia Tuhannya. Tapi agama lain itu meyakini bahwa putra Maryam yang dikultuskan dalam bentuk Yesus Kristus, dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Sesungguhnya Allah tegaskan begini, orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan baginya sorga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada tempat penolong bagi orang-orang zalim. Tidak akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena akidahnya sudah salah. Keyakinannya sudah salah. Nah, konsekuensi yang ketiga adalah syirik menghapus segala amal kebaikan pelakunya. Jadi kalau sudah orang sudah menyimpang dari perbuatan syirik, sholat dilaksanakan tapi dia yakin kepada kuburan, dia yakin minta tolong kepada orang meninggal dunia, yakin kepada jin, maka segala amal kebaikan yang dia perbuat, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan itulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini pahami, sangat berbahaya memang kalau perbuatan syirik ini kita lakukan. Karena itu syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, tidak ada ampunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dua ini. Jadi dosa yang paling besar itu Allah tegaskan, yang pertama adalah perbuatan syirik, menduakan Allah, menyembah selain Allah, menandingkan Allah, itu perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah tidak patuh, tidak taat, atau berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Inilah konsekuensinya. Ada 3 konsekuensi akibat daripada perbuatan syirik yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama apa? Allah tidak akan mengampuni dosanya. Yang kedua adalah pelakunya masuk neraka. Yang ketiga adalah segala amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jelas bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa besar. Ya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis dan macam perbuatan syirik. Syirik itu ada 2 jenis, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama, agama Islam maksudnya, dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dan belum bertaubat dari badannya, syirik besar adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak sampaikan tadi, berdoa atau mendekatkan diri dengan menyembelih kurban dan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala berupa kuburan, jin dan setan. Mereka sembelih hewan atau binatang, lalu dia letakkan sesajian di kuburan. Itu masuk kategori dosa besar. Termasuk juga takut kepada orang telah mati. Itu dosa besar itu. Jadi kalau Anda berjalan pada malam hari, kemudian lebih takut Anda kepada kuburan daripada orang yang hidup, itu masuk dosa besar itu. Jadi pertanyaannya, apakah mana yang lebih takut Anda, kepada orang mati yang tidak bergerak sama sekali daripada orang hidup yang bisa menampar Anda sekali? Tapi banyak orang yang takut kepada
orang mati. Hati-hati, ini masuk dalam kategori dosa besar. Atau takut kepada jin atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuat kita menjadi sakit. Juga mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berupa memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesusahan maksudnya. Jadi ada orang yang minta pesugihan dan segala macam kepada kuburan, jin dan segala macam, itu adalah masuk di dalam kategori besar. Nah, macam-macam syirik besar, seperti satu syirik doa. Di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada yang lain. Ini bisa Anda lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Jadi orang berdoa, dia juga berdoa kepada Allah, dan dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pergi kuburan, ke tempat keramat, pergi ke pohon-pohon dan segala macam, itu termasuk dalam kategori syirik doa. Yang kedua nama syirik niat maksudnya. Keinginan dan tujuan yaitu ia menunjukkan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia nyembelih kurban, menyembelih sapi, lalu dia lempar ke lautan supaya laut itu jangan mengamuk, atau dilempar ke diletakkan sesajian, hati masuk dalam syirik niat. Salah niat. Tujuannya betul, tujuannya adalah nyembelih kurban, tapi peruntukannya adalah untuk sesajian, untuk yang lain. Ini salah besar ini. Kemudian yang ketiga adalah syirik kepada ketaatan, yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal bermaksiat. Kemudian yang ketiga yang termasuk dalam perbuatan syirik itu adalah, ulang kembali ya, syirik dalam doa, syirik niat, kemudian syirik pada ketaatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Selanjutnya syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan segala sesuatu selain Allah. Padahal Allah itu tidak akan pernah sama dengan kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, Allah tempat meminta, kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak akan pernah minta bantuan sekutu kepada yang lain. Ini Allah ya. Perlu Anda ketahui bahwa Allah itu satu. Allah tempat kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak beranak dan tidak peranakan. Jadi Isa itu bukan anak Allah itu, seperti yang diklaim oleh orang-orang penganut tetangga kita atau orang Nasrani. Kemudian kita masuk kepada syirik kecil. Syirik kecil adalah tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi mengurangi tauhidnya, nilai akidah, keyakinan itu mengurangi, merupakan perantara wasilah kepada syirik kecil. Kalau syirik besar tadi, dia jelas keluar dari agama Islam, karena sudah salah jalurnya. Dia meninggal dunia masih dalam kondisi syirik, tidak bertaubat, jelas dia masuk ke dalam neraka. Nah, syirik kecil ini tidak menyebabkan dia keluar, tapi mengurangi nilai keyakinannya, mengurangi nilai-nilai kebaikannya. Jika orang melakukan perbuatan syirik meninggal sebelum bertaubat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuni, maka ia masuk ke dalam neraka. Nah, syirik kecil ini ada dua macamnya. Ada namanya syirik zahir, syirik nyata ini. Ada namanya syirik khafi atau syirik tersembunyi. Ya. Syirik zahir, syirik nyata, contoh begini. Melakukan sihir, ramalan atau perbintangan, memakai azimat untuk menolak bahaya dan memurahkan rezeki. Ini masuk kategori syirik kecil ini. Syirik zahir
nyata syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, melakukan sihir. Kemudian ramalan, bintang A ini akan terjadi, anda bintang anda ada Libra ini segala macam. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Atau pakai gelang atau zimat supaya punya kekuatan, supaya kita ditolak bahaya, menolak bahaya, atau supaya kita dimudahkan rezeki. Pakai kalung supaya dapatkan rezeki. Yang kalung ini katanya bisa mendatangkan rezeki. Yang salah niat juga, maka itu masuk dalam zahir. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, sesungguhnya mantra, azimat, dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Kemudian syirik tersembunyi atau syirik khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan seperti ingin dipuji dia ya, dan ingin didengar orang, seperti melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar supaya dia dipuji oleh orang lain. Ini perbuatan syirik khafi, ini syirik tersembunyi. Misal dengan memperbagus solat atau bersedekah agar dipuji. Ada kan orang solat atau sedekah supaya mereka dipuji atau disanjung. Wah, solatnya bagus ya, anak siapa dan segala macam. Supaya dia diginikan terus, dipuji orang terus. Atau bersedekah, tolong sampaikan bahwa sedekah saya sekian. Akhirnya orang memuji orang memberikan sedekah atau sumbangan. Itu masalah kategori syirik juga. Nah, serta melafazkan zikir dan memperindah suara dalam melafazkan Al-Quran itu agar didengar orang lain sehingga mereka menyanjung dan memujinya. Di sepintar apapun kita baca Al-Quran, tapi tujuan kita supaya dipuji orang, disanjung orang, didengarkan orang, dengan tujuan adalah kita dapat pujian dan segala macam, itu juga masuk dalam kategori syirik tersembunyi atau syirik khafi. Karena itu kita harus ikhlas dalam beramal. Ini merupakan suatu keharusan. Rasulullah SAW menegaskan begini, yang paling aku takutkan dari kalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Syirik kecil itu, beliau jawab, syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Kemudian kita lihat di tengah-tengah masyarakat perbuatan syirik itu. Perbuatan syirik seperti yang sangat sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, oleh orang-orang zaman jahiliyah, seperti diantaranya adalah mempersembahkan bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, ya kan? Menghilangkan kesulitan hidup, kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti keturunan dan kesembuhan, tidak berdoa pada Allah, minta pada dukun dan segala macam. Ini yang berkematan ke masyarakat. Kemudian mendatangi para dukun atau tukang sihir, peramal, paranormal dan segala macamnya. Nah, kemudian membenarkan ucapan mereka, saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Jadi kalau kita datang ke tempat dukun, kalau kita benarkan apa yang disampaikan oleh dukun itu, maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah dan Al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian percaya akan apa disampaikan oleh dukun tersebut, maka ia telah termasuk orang kafir terhadap Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya saja, tidak kita ikuti dia, tapi percaya, yakin kita apa yang disampaikan oleh dukun atau peramal, itu kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang kafir atau kufur. Nah, atau bisa jadi kita lihat berlebihan dalam melampaui batas, dalam melanggungkan kuburan orang-orang soleh. Ya, ada orang yang karena kesolehannya katanya banyak kuburannya dalam masjid. Padahal Rasulullah SAW dari awal-awal sudah menegaskan begini, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu
dahulu telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Ini contohnya, kan dia orang soleh, lalu dia berusaha agar kuburannya diletakkan dalam masjid supaya nanti orang menyembahnya. Nah, bisa jadi, bisa kita lihat fenomena hari ini. Banyak orang soleh, kemudian meninggal dunia, lalu datang ke kuburan itu, diambil tanahnya, dijadikan obat. Ambil tanahnya, dijadikan untuk kegiatan pesugihan. Nah, ini sudah masuk perbuatan syirik juga. Ini secara tegas Rasulullah SAW menyatakan bahwa pada dahulu itu banyak orang yang soleh, yang taat, yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid. Ini juga tidak boleh. Ini barangkali yang kaitan dengan materi perbuatan syirik dan macam-macamnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, materi ini dapat tercerna, dapat terserap di dalam pikiran siswa masing-masing dan diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.